Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebak Wangi 1 Sepatan Timur Tangerang Banten yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita setiap saat, setiap detik terus mengalir. Semoga kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Bagian syukur kita alhamdulillah bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga Allah limpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim kali ini dengan kajian kitab suci Al-Quran dengan materi tafsir Jalalain. Kita lanjut Al-Maidah ayat 111 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Qala ittaqullaha in kuntum mu'minin. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasy syahidin. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i taqulu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin.
id awhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, bahwa ayat sebelumnya adalah menunjukkan mukjizatnya Nabi Isa, baik sebelum Nabi Isa, bukan Nabi Musa ya, Nabi Isa, baik sebelum Nabi Isa diangkat menjadi Rasul maupun setelah diangkat menjadi Rasul. Paling ada beberapa macam, di antaranya keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Isa, bisa berbicara di waktu masih bayi, bahkan bahasanya fasih seperti ketika Nabi Isa sudah dewasa. Walaupun ketika ditanya ngomong seperti orang dewasa, setelah itu biasa lagi seperti kondisinya seorang bayi yang lain. Fil mahdi wakala ketika dalam ayunan maupun wakala ketika dewasa, bahasanya sama, maksudnya lancarnya, fasihnya sama. Yang sekarang menjelaskan tentang orang-orang yang setia sebagai pengikut Nabi Isa, dikenal Hawariyun. Wa'id awhaitu, dan ingatlah ketika aku memberikan ilham. Awhaitu, awhaina, ini dari kalimat wahyu, maksudnya Allah memberikan wahyu. Kalau bukan selain Nabi dan Rasul, jangan dimaknai wahyu, tapi ilham. Wa awhaitu, dan aku telah memberikan ilham ilal hawariyina, kepada hawariyin berarti pengikut Nabi Isa yang setia sampai akhir hayatnya. Mereka setia mengikuti sebagai pengikut Nabi Isa. Amartuhum ala lisani, aku perintahkan kepada mereka ala lisani, atas lisannya Hawariyin, an aminu, supaya kamu semua beriman bi kepadaku, wa bi rasuli, dan utusanku ai Isa. Olu, jawaban Hawariyin, jawaban mereka, amanna, kami beriman, bihima, kepada Allah dan Rasulnya, washhad, dan saksikanlah, bi annana muslimun, karena sesungguhnya kami adalah seorang yang menyerahkan diri, seorang muslim. Nah, ini menggambarkan bahwa Hawariyun, agamanya Nabi Isa, agamanya pengikut Nabi Isa adalah muslim. Makanya agamanya nabi-nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa adalah mereka agamanya muslim, agama Islam. Wa'id awhaitu ilal hawariyina, ketika Allah memberikan ilham kepada hawariyin boleh hawariyun, kalau hawariyin mansub atau majrur, kalau hawariyun marfu. Ketika Allah memberikan ilham kepada hawariyun, jadi pengikut Nabi Musa telah diberikan ilham oleh Allah. Jadi mereka diberikan ilham seperti kalau Nabi Rasul diberikan wahyu secara langsung. Karena ini manusia biasa, bukan Nabi dan Rasul, bukan wahyu tapi ilham. Taubahnya Allah pernah memberikan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Allah telah memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa ketika ibunya Nabi Musa galau bahwa anaknya dalam bahaya, terancam. Akhirnya apa?
Allah berfirman, ya udah, an ardi'i, susukan, wahai Maryam, ya, Nabi ibunya Musa namanya siapa? Ibunya Nabi Musa, Siti, ibunya ya, Siti Asia ya, Siti Asia bukan sitinya Fir'aun ya. Ya, Siti Sofuro kalau nggak salah, ya Siti Sofuro. Kapan jadi mah hafal, kalau nama-nama cewek mah hafal. Wati, Hindun, Zainab, Maryatun, nama orang Jawa kan begitu. Ibunya Nabi Musa diberikan ilham Allah. Wa auhayna ila ummi Musa an arti, yaudah, wahai Siti Maryam, Siti Sofuro ya, Siti Sofuro, lupa ingat ya. Susukan anakmu. Nah, pada waktu itu memang itu apa? Sudah kehendak Allah. Wa harramna alaihi alal maradi'i min qablu. Ketika Nabi Musa ditemukan oleh Raja Fir'aun, akhirnya diasuh oleh istrinya Raja Fir'aun. Wa harramna alaihi alal maradi'i qablu. Allah mencegah Nabi Musa untuk menyusu kepada perempuan-perempuan lain, tunggu kalau nanti ibunya sudah datang. Kalau ibunya sudah datang. Nah, emang gitu sudah kehendak Allah. Langsung ibunya Nabi Musa diberikan ilham oleh Allah. Wahai ibu Musa, Ummi Musa, pergilah kamu ke istana. Pergilah kamu istana, segerakan susukan Musa. Karena itu sudah kehendak Allah. Ya, seperti itu. Istrinya, ibunya Nabi Musa diberikan ilham. Wa auhayna ila Maryam, Siti Maryam diberikan wahyu. Kalau Siti Maryam wahyunya secara langsung, malaikat Jibril datang secara langsung, datang ke tempatnya Siti Maryam. Qala innama ana rasulur rabbika, wahai Maryam, aku ini utusan Tuhanmu. Li ahabi laki fulanan gulaman zakiyah, Allah akan memberikan anak kepadamu seorang yang pintar, yang cerdas, yang bersih. Siti Maryam dianggap nabi bukan karena dia seorang wanita. Allah pernah memberikan wa'auha rabbuka ilan nakhli, wa'auha rabbuka, ketika Allah memberikan Tuhan memberikan ilham kepada siapa? Ilan nakhli, tawon, lebah. Tawon diberikan ilham oleh Allah, diperintah oleh Allah. Wahai nakhl, wahai tawon, wahai lebah, kamu jangan bikin rumah sembarangan di tempat umum, tempat orang ramai, jangan. Anit takhidi rabbuka anit takhidi buyut minal jibali buyutan. Kamu bikin rumah di gunung, di pohon, ya, di ladang. Jangan bikin rumah di tempat yang dihuni orang. Itu sudah diberikan ilham. Tapi ada kalanya, ya, lebah bikin sarang di rumah, namanya hewan itu Pak ya. Ketika Allah memberikan ilham terhadap Hawariyin, mereka diperintah oleh Allah, amartum ala lisanihi an aminu bi wa rasuli. Apa pengikutnya Nabi Isa waktu itu belum beriman? Sudah beriman dan imannya tidak bisa diragukan lagi. Tapi Allah menegaskan supaya imannya ditambah, dikuatkan. An aminu bi wa bi rasuli. Imanlah kamu kepadaku sebagai Tuhan dan Rasulku Nabi Isa sebagai utusan Allah. Ini menggambarkan bahwa Allah terus memperbarui iman, mempertebal iman, menguatkan iman. Taubahnya
dikala khotib Jumat memberikan wasiat ittaqullah, bertaatlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa jamaah khutbah mereka tidak bertakwa, tapi diingatkan suruh menambah ketaatannya kepada Allah. Begitu juga hawariyin, supaya imanmu diperkuat, iman kepada Allah dan Rasulnya. Qalu mereka menjawab, amanna bihima, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi sayang saat itu. Washhad, dan saksikanlah. Menurut para mufassir, lafal washhad ini ada kalanya tadi yang wa'uhaitu ini yang berbicara Allah lewat ilham kepada hawariyin. Kemudian washhad bi annana muslimun, mereka ada yang mengatakan kalimat washhad ini mereka menjawab langsung kepada Allah lewat ketika di dalam ilham itu turun. Ada yang mengatakan washhad ini mereka mengatakan berkata kepada Nabi Isa, washhad, saksikanlah wahai Isa bi annana muslimun, bahwa kami ini adalah orang-orang yang telah menyerahkan diri kepada Allah, imanku kepada Allah dan Rasulnya. Nggak usah dipertanyakan lagi, insya Allah iman kami sudah sudah kokoh, mudah-mudahan gitu. Nah, setelah itu hawariyin, orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Isa, mereka kumpul rapat, sepakat, pokoknya dalam sebuah forum gimana caranya untuk kita lebih yakin bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah dan Allah adalah Rabb kita yang harus kita sembah, dan agama yang disebarkan Nabi Isa harus kita tolong, harus kita bantu selamanya. Bagaimana caranya? Ya udah, untuk menguatkan itu mereka bertanya kepada Nabi Isa. Idh qalal hawariyuna ya Isa, ketika hawariyun bertanya kepada Isa, ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka. Ini seakan-akan apa? Pertanyaan tersebut, hal yastati'u, apakah mampu, ayyaf'alu, bisa merealisasikan rabbuka Tuhanmu, wa fi qiraatin bil fauqaniyati wa nasbi ma ba'dahu ay taqaddara antas alahu ay yunazzila alaina, mampukah Tuhanmu menurunkan alaina kepada kami maidatan, hidangan, minas samai, dari langit. Pertanyaan yang, wahai Isa, apakah Tuhanmu bisa menurunkan hidangan kepada kami dari langit? Mendengar pertanyaan sahabatnya seperti itu, Nabi Isa kaget. Pertanyaanmu kok aneh-aneh amat, pertanyaannya kok seperti itu. Pertanyaan seperti itu ini tak ubahnya seperti pertanyaan Nabi Musa kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Nabi Musa sudah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, kemudian sudah menemukan Allah sebagai Tuhan yang harus disembah, Nabi Musa bertanya kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kalau lihat sebelumnya orang-orang Bani Israel yang tanya, tunjukkan kepada kami Tuhanmu seperti apa. Tapi Nabi Musa, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, tunjukkan kepada kami bagaimana caranya engkau menghidupkan orang mati. Awalam tumin, apakah engkau tidak beriman, gak percaya Musa?
Qala bala, ya saya beriman Allah. Tapi apa? Lihat ma'inna qalbi, untuk menangkan iman saya, hati saya supaya akhirnya terusnya ayat fakhud arba'atam minat tayri fasurhunna ilaika sumaj'al ala kulli jabalin juz'a. Ambil 4 ekor burung. Kalau kamu gak percaya ya Nabi Musa, kalau kamu gak percaya, fakhud arba'atam minat tayri, ambil 4 burung, fasurhunna alaika, cincang burung itu, sumaj'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, satu taruh gunung sono, satu taruh gunung sono, satu gunung sono. Sumat uhunna sa'ya, panggil, nanti akan berjalan menemui kamu dengan berjalan seperti biasa. Itu cara Allah menghidupkan menghidupkan orang mati. Ini taubannya seperti apa? Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa, bertanya Nabi Isa, wahai Isa, apakah Tuhanmu mampu menghadirkan, mendatangkan hidangan dari langit langsung turun ke sini? Jawab Nabi Isa tidak macam-macam. Qala Allah, Nabi Isa menjawab lam kepada Hawariyun Isa, Nabi Isa, ittaqullah, wahai sahabat-sahabatku, sadarlah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, fiktirohil ayati, untuk mengetahui ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah, in kuntum min, jika engkau orang yang beriman. Istilahnya apa? Udah, pertanyaanmu kok aneh amat, Nah, ini tujuannya apa? Untuk lebih meyakinkan sahabat Nabi Isa. Qalu, apa alasan mereka? Nah, alasan Hawariyun bertanya seperti itu. Qalu, mereka menjawab, nuridu, kami punya keinginan, su'alaha min ajlin, pertanyaannya dengan satu tujuan, ada maksudnya, anna kula minha wa natma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyaitin. Ada 4 hal dalam ayat ini. Alasan mereka bertanya seperti itu tujuannya, qalu nuridu, mereka menginginkan, kami ingin, Nabi Isa, anak kula minha, ingin makanan langsung dari langit, makanan langsung jadi dari langit tanpa diolah manusia. Kalau Allah memang mampu menghadirkan itu, tunjukkan. Kemudian ulama tafsir ada yang menafsirkan yang dimaksud anak kula minha, tadi kan hidangan dari langit, yang dimaksud hidangan dari langit, anak kula minha, supaya saya bisa makan rizki yang Allah turunkan pada kami ini, makanan yang berkah, makanan yang berkah. Jadi tidak, kalau makanan itu turun dari langit, tidak melalui proses manusia, itu berarti menunjukkan apa? Rizki langsung dari Allah. Pernahkah kita makan hidangan dari langit secara langsung? Air hujan. Makanya air hujan itu berkah, berkahnya kemana-mana. Coba kalau nggak ada air hujan, semuanya akan lewat, ya, akan lewat. Kalau di kampung musim hujan nggak hujan, waduh, apa jadi kekeringan kemana-mana, petani repot, ya, air nggak ada, sumber air, kali kering, sumur kering, nggak ada air hujan. Makanya air hujan adalah air yang berkah. Yang dimaksud ma'idatan minas sama ini makanan yang berkah, rizki yang berkah. Nu Hawariyyin ashab
Nabi Isa ingin makanan yang diberkahi Allah, berkahi Allah. Wanat, nah kemudian makan secara langsung, secara realitas, secara nyata, bukan lewat lewat mimpi. Jadi hidangan dari langit turun, kemudian saya bisa makan secara nyata, secara live langsung. Menginginkan seperti itu. Jadi ada mengatakan lebih baik makan ikan asin langsung daripada makan daging sapi mimpi. Enakan mana Pak? Enakan langsung. Minum kopi langsung, ya minum kopi langsung sama minum minuman yang paling hebat tapi mimpi, ya nggak enak. Makanya keluar Hawariyun pengen makanan langsung dari langit, ada mengatakan pengen makanan langsung dari surga, karena itu makanan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan langsung bisa merasakan. Alasannya pengen bisa makan langsung secara live gitu, secara nyata, tidak lewat mimpi. Yang kedua, watat ma'innal aitaskunu, dan tenang tenang kulubuna, hati kami, biziyadatil yakin, dengan tambahnya keyakinan, supaya hati kami tenang karena tambahnya keyakinan. Keyakinannya, imannya semakin tambah. Jadi taubahnya saudara-saudara kita yang bercerita tentang Ka'bah pasti ada, ya. Karena itu sebagai kiblat orang sholat. Saudara-saudara kita yang pulang dari umroh, pulang dari haji cerita, dan kita sendiri melihat lewat TV. Berarti itu namanya apa? Ilmu yakin. Oh, kita mengetahui tapi dengan yakin bahwa Ka'bah itu ada. Ka'bah itu ada. Kemudian suatu hari kita diberikan kesempatan oleh Allah, kemampuan, ada rezeki yang longgar, bisa melaksanakan haji dan umroh. Begitu kita melihat Masjid Baitul Haram, lihat Ka'bah, benar, baru ainul yakin, matanya melihat sendiri secara langsung, oh berarti benar Ka'bah itu sebagai kiblatnya orang yang mengerjakan sholat. Baru ainul yakin, pandangan mata kita benar, oh iya benar. Kemudian waktu berjalan kita bisa mendekati Ka'bah, sehingga megang Hajar Aswad, megang Hajar Aswad, bisa sholat di depannya Ka'bah lebih dekat. Itu namanya hakul yakin, keyakinan secara nyata. Oh benar, tadi kan dari jauh lihatnya, sekarang sudah lihat dari dekat, bisa dipegang Hajar Aswadnya, oh ini Ka'bah. Namanya hakul yakin. Nah ini ashabul Hawariyun, sahabat-sahabat dekatnya Nabi Isa, mereka mengatakan watat ma'inna kulubuna ay biziyadatil yakin, supaya keyakinannya lebih tambah, lebih tebal. Alasan yang kedua itu ya, alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa na'lama angqad sadaqtana, dan kami mengetahui ainazda tu ilman, kami mengetahui bahwa tambahnya ilmu berupa angqad sadaqtana, kami membenarkan engkau seorang rasul. Angqad sadaqtana, engkau yang telah memberikan kebenaran kepada kami, menyampaikan kebenaran kepada kami, biar saya tahu bahwa
engkau adalah seorang rasul yang benar, apa yang kau sampaikan ini benar. Yang keempat, wa nakuna 'alaiha minasyahidin, supaya kami nanti bisa menjadi saksi atas kebenaran yang engkau sampaikan, dan kebenaran itu nanti akan saya sampaikan kepada orang-orang yang sekitar kita, kepada orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah. Kami akan menyampaikan, akulah yang menjadi saksi, pernah melihat secara langsung, inilah kebenaran Nabi Isa adalah seorang rasul. Dan ini menggambarkan bahwa pengikut Nabi Isa yang disebut Hawariyun itu adalah mereka apa? Orang-orang yang setia menolong agama Allah, karena mereka dijadikan oleh Allah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada Rasulnya Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, siapa yang mau menolong agama Allah, man ansori ilallah, qalu nahnu ansarullah, siapa yang mau menolong agama Allah. Ini istilahnya apa? Ditawarkan, nahnu ansarullah, kamilah yang mau menolong agama Allah. Siapa orang yang mau menolong agama Allah? Yaitu orang yang senantiasa ikut andil dalam hal untuk meramaikan kegiatan agama di lingkungan kita. Itu bagian daripada orang-orang yang ikut menolong membangkitkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alasan mereka bertanya bukan hanya sekedar alasan, tapi alasan mereka betul-betul alasan yang cukup berilmu tinggi. Alasan pengen makan dari makanan surga, makanan dari langit, karena supaya hatinya tenang, supaya nanti menjadi saksi untuk orang banyak. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina, ini doanya. Setelah itu Nabi Isa berdoa kepada Allah. Kalau Nabi yang berdoa, insya Allah doanya mustajab, diijabah. Allahumma, qala, menjawab Isa. Jawabnya apa? Yaitu minta kepada Allah. Allahumma rabbana. Nabi Isa doanya bukan rabbana, menggabungkan Allahumma kemudian rabbana. Biasanya rabbana atina fid dunya hasanah, rabbi firli walidayya warhamma kama rabbayana shaghira, rabbi auzi'ni an askura, dan seterusnya. Tapi Nabi Isa menggabungkan Allahumma dan rabbana. Anzil alaina, turunkan kepada kami maidatan, hidangan, minas sama'i, dari langit. Yang minta Nabi Isa. Takunulana, supaya maidah itu ada bagi kami, ayyau manuzulia, ketika turun, idan, sebagai apa? Lebaran. Nah, makanya tahu banyak lebaran itu ada makanan. Lebaran nggak ada makanan, berarti bukan lebaran Pak ya. Nah, aneh gitu ya. Lebaran, makanya di sini doanya Nabi Isa, idan, sebagai apa? Lebaran, sebagai pesta. Li awalina, bagi orang-orang yang di awal kami, maksudnya pada zaman itu, pada ketika Hawariyun ketika mendapatkan maidah dari langit, li awalina man lana bi'adatil jar, wa akhirina, dan akhir kami, maksudnya apa? Generasi setelah kami, mimma ya'ti ba'dina, orang yang datang setelah kami, wa ayatan, dan sebagai tanda kekuasaan mingka, dari engkau, warzukna, berikanlah kami rezeki, wa anta khairur razikin. Ini termasuk apa? Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa, termasuk doa jalbur rezeki, doa yang dimudahkan, dilancarkan rezekinya. Bahkan akan mengatakan, bila kamu ingin rezeki yang lancar dan instan, baca doa ini, itu baca doa ini instan. Kemudian termasuk
guru saya mengatakan ketika sambil hafal warzukna, keinginanmu apa? Warzukna wa anta warzukna, ya Allah saya mau punya hajat, semoga semua acara lancar, banyak teman yang datang ngasih amplopnya gede-gede. Warzukna wa anta khairur razikin. Kalau belum punya warzukna 10 miliar ya Allah, wa anta khairur razikin itu. Ya Allah warzukna gaji saya naik 30 juta umpamanya. Warzukna semoga bos saya Royal ngasih bonus saya sebulan 10 juta umpamanya, kata Pak Jain itu. Nah, warzukna wa anta khairur razikin. Nah, makanya kadang ini doa selalu kita baca, kita baca. Karena apa? Ada yang mengatakan doa yang paling mustajab, doa yang redaksinya dari Al-Quran. Doa yang paling mustajab dari hadis lebih mujarab daripada ayat-ayat Al-Quran, termasuk ayat ini, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairul. Sudah hafal belum, Pak? Coba dibaca bareng. Rabbana anzil alaina bareng. Ma'idatan minas sama takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Sekali lagi, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Takunu lana idal li awalina wa akhirina. Takunu lana idal li awalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nanti kalau umpamanya punya kepentingan khusus, sholat tahajud, doa ini dibaca sampai warzuqna diulang berkali-kali. Niatnya apa? Dengan izin Allah semoga diijabah. Karena ini doa yang dibacakan Nabi Isa untuk pengikutnya Hawariyun. Enggak, akhirnya apa? Diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah inni munazziluha wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa 'allimna ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ma lam tana 'allimna ma la lam tana 'allimna ma yanfa'una 'allimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadil jama'a min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahli taqwa wa ahlil ibadah wa alil rizqi wa alil qur'an wa alid du'a wa alil khair wa la tajalna wa iyyahum min alis sari wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.